Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa, mari kita lanjutkan ke sesi 3 ini. Sesi 3 ini kita akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah sebagai proses pemberdayaan dan penguatan pendidikan karakter. Tutorial ini tentu bertujuan untuk Anda diharapkan mampu menganalisis manajemen berbasis sekolah sebagai proses pemberdayaan dan penguatan pendidikan karakter, mengidentifikasi implementasi pendidikan karakter, menjelaskan pengembangan manajemen berbasis sekolah secara luas, menganalisis sistem nilai kehidupan dan manajemen berbasis sekolah. Hakikat pendidikan karakter dalam manajemen berbasis sekolah, yang pertama, mempertinggi daya saing. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memahami hakikat perubahan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang yang timbul, mengantisipasi terkikisnya rasa nasionalisme. Yang kelima, mengantisipasi terjadinya erosi ideologi kebangsaan. Penanaman sistem nilai bangsa Indonesia. Ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang karakter. Wine 1991 menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-hari. Yang kedua, Licona. Licona menjelaskan memerlukan aspek perasaan atau emosi, the sharing the good, atau keinginan untuk melakukan kebaikan. Ada di dalam buku juga komponen of good character dalam Licona 1992. Yang pertama, moral knowing. Yang kedua, moral feeling. Yang ketiga, moral action. Pendidikan karakter bangsa dalam uraian dalam Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan karakter. Yang pertama, hak seseorang untuk mengatur diri sendiri dengan tujuan tertibnya persatuan dalam kehidupan umum. Pengajaran berarti mendidik anak agar merdeka batinnya, pikirannya, dan tenaga. Pendidikan harus selaras dengan kehidupan. Kultur sendiri yang selaras dengan kodrat harus dapat memberi kedamaian hidup. Harus bekerja menurut kekuatan sendiri. Perlu hidup dengan berdiri sendiri. Dengan tidak terikat lahir batin, dipersiapkan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan yang ada di masing-masing wilayah kita. Dalam implementasinya, pendidikan karakter menekankan pada keteladanan penciptaan lingkungan dan pembiasaan melalui berbagai tugas keilmuan dan kegiatan kondusif. Penciptaan lingkungan yang kondusif dapat dilakukan melalui berbagai variasi metode seperti keteladanan, pembiasaan, pelatihan, dan pembelajaran, pengarahan, penugasan, serta kegiatan rutin dan spontanitas. Meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pendidikan, tentunya di dalam mengembangkan pendidikan karakter. Selanjutnya, pengembangan sistem nilai kehidupan dan manajemen berbasis sekolah. Tentunya beberapa masalah yang muncul di masyarakat. Ada korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, dan lain-lain. Ada juga beberapa kejadian-kejadian di dalam pendidikan kita. Misalnya kecurangan ujian nasional masih juga terjadi. Nah, beberapa yang sudah dilakukan, Ombudsman temukan 10 kecurangan dalam ujian nasional. Mendikbud juga pelaku kecurangan ujian nasional adalah guru itu sendiri. Nah, untuk itu
di dalam pengembangan pendidikan karakter tidak perlu dilakukan hal-hal yang tertutup itu. Ini adalah telah terjadi regenerasi pelaku korupsi. Nah, pelaku sudah menyentuh pada anak muda. Misalnya melakukan korupsi secara bersama-sama, suami dengan istri, ayah dengan anak, kolaborasi dengan kerabat dekat lain dan adik ipar dan seterusnya. Terus yang kedua, melibatkan anggota keluarga sebagai sarana tindak pencucian uang, rekening bank atau sekuritisnya, polis asuransi, investasi atau asetnya. Nah, bagaimana peran pendidikan melihat kondisi seperti ini? Nah, tentu dari fakta-fakta tindakan korupsi ini menjadi catatan kita. Nah, tentu menjadi warning bagi kita untuk mengantisipasi dalam perkembangan. Alternatif penyelesaiannya itu yang pertama peraturan, undang-undang, peningkatan upaya pelaksanaan penerapan hukum yang lebih kuat. Hasilnya sampai hari ini belum tidak. Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang sifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang baik. Ada strategi pendidikan karakter di sekolah. Yang pertama misalnya KBM di sekolah pada semua mata pelajaran. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Integrasi pendidikan karakter ke dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka, olahraga, kesenian, PMR, mapala, dan sebagainya. Budaya sekolah. Pembiasaan dan keteladanan dalam kehidupan kesehariannya di sekolah. Bagaimana seperti yang di pertemuan sebelumnya, bagaimana rutinitas kita itu menjadi sebuah karakter. Sehingga karakter-karakter yang baik itu akan menjadi budaya sekolah. Nah, selanjutnya adalah taman karakter. Lingkungan sekolah yang nyaman dan menginspirasi pada penumbuhan karakter. Nah, tentunya teman-teman, kalau di lingkungan itu nyaman dalam mengembangkan pembelajaran di lingkungan sekitar, tentu akan membentuk taman-taman karakter atau budaya-budaya yang ada di sekolah itu. Kegiatan pendidikan karakter ada yang namanya olah pikir, ada namanya olah hati, olahraga, olah karsa. Kalau olah pikir, misalnya integritas pendidikan karakter pada semua mata pelajaran, literasinya, baca senyap, transliterasi, sudut baca, ada muatan lokal ya, seperti yang muslim dan maupun non-muslim. Kegiatan ekstrakurikuler ada IPA, IPS, dan matematika. Olah hati, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Asmaul Husna setiap awal jam sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan baca, menyanyi Indonesia Raya, menyanyi lagu-lagu nasional juga itu sangat mengolah hati kita untuk jiwa pendidikan karakter. Sholat duhur berjamaah bisa, Jumat religi seperti sholat duha bersama, zikir, yasin, membaca asmaul husna, kultum, dan doa bersama dan lain-lain. Olahraga, kegiatan ekstrakurikuler berbagai cabang olahraga. Misalnya salah satunya misalnya satu ceria misalnya senam bersama. Olah karsa. Nah, olah karsa ini pentas keagamaan dan kreativitas seni ataupun upacara setiap hari Senin. Ya. Jadi hal-hal kecil ini yang kurang muncul di masyarakat kita. Tentu dengan kita mahasiswa universitas terbuka akan memberi warna kepada masyarakat sekolah. Untuk itu di mata kuliah ini indikator keberhasilannya tentu di dalam sesi ketiga ini indikator keberhasilannya pendidikan karakter itu dapat diketahui berbagai perilaku sehari-hari yang tampak setiap aktivitas. Misalnya yang pertama kesadarannya, kejujurannya, keikhlasannya, kesederhanaannya, kemandiriannya, kepeduliannya, kebebasan dalam bertindak, kecermatan, ketelitian, dan komitmen. Nah, tentu itu semua menjadi modal awal bagi teman-teman dalam mengembangkan kehidupan di sekolah. Untuk itu, sekian
yang bisa saya sampaikan di sesi ketiga ini. Sekali lagi saya ingatkan, setiap sesi Anda wajib memberikan komentar, memberikan tanggapan terhadap diskusi yang ada di laman Universitas Terbuka itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.